Ada jurang dalam jiwa manusia yang diidentifikasi Carl Gustav Jung dengan presisi bedah, tetapi hanya sedikit pengikutnya yang benar-benar memahaminya. Sebuah wilayah di mana individuasi, perjalanan heroik menuju diri, dapat berubah menjadi perangkap yang paling halus. Jung menyebutnya inflasi psikis, tetapi hakikatnya jauh lebih halus daripada yang tersirat dalam istilah tersebut. Ini bukan sekadar ego yang membengkak yang mengacaukan pengalaman archetype dengan pencapaian pribadi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih mengganggu. Inilah momen ketika cahaya ketidaksadaran kolektif menjadi penjara berlapis emas, ketika simbol-simbol suci yang seharusnya membebaskan jiwa justru memenjarakannya dalam identifikasi baru, yang bahkan lebih berbahaya karena terselubung dalam keaslian spiritual. Jung menghabiskan puluhan tahun mengeksplorasi fenomena ini dalam tradisi alkimia, gnostik, dan timur. Ia menyadari bahwa dalam setiap sistem spiritual sejati terdapat peringatan tentang ilusi pamungkas ini. Titik kritis di mana pencari mengacaukan peta dengan wilayah, di mana pengalaman numinus ditangkap oleh kompleks ego dan diubah menjadi topeng lain, karakter lain dalam teater kesadaran terfragmentasi yang agung. Dalam studinya tentang alkimia, Jung menemukan bahwa para ahli hermetik senantiasa memperingatkan tentang apa yang mereka sebut emas palsu, kilauan tipu daya yang menggoda sang alkemis sebelum transmutasi sejati. Ini bukanlah metafora tentang keserakahan material, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih halus. Godaan untuk mengacaukan pengalaman spiritual awal dengan opus magnum itu sendiri, karya agung transformasi total. Ketika Jung mendalami teks-teks gnostik, jauh sebelum penemuan revolusioner Nag Hammadi pada tahun 1945, ia telah mengidentifikasi dalam jiwa manusia apa yang digambarkan oleh kaum gnostik kuno sebagai demiurge. Bagi Jung, entitas ini bukanlah dewa eksternal yang jahat, melainkan fungsi archetype dari jiwa itu sendiri. Bagian kesadaran yang menciptakan dunia, mengatur realitas, menetapkan hukum dan batasan, tetapi pada dasarnya tetap tidak menyadari keterbatasan hakikatnya sendiri. Demiurge Jungian adalah aspek pikiran yang menyatakan dirinya berdaulat absolut, tanpa menyadari keberadaan sesuatu yang jauh lebih besar di luar wilayahnya. Ia adalah ego kolektif umat manusia, struktur psikis yang mengacaukan konstruksi mentalnya dengan totalitas eksistensi. Dalam Apokrifon Yohanes, sebuah teks yang sangat memukau Jung, Demiurge Yaldabaoth menyatakan dengan arogansi buta, "Akulah Tuhan dan tak ada yang lain selain aku." Pernyataan ini bukan sekadar teologis, melainkan psikologis yang mendalam. Pernyataan ini merepresentasikan momen ketika setiap kompleks psikis setelah memperoleh energi yang cukup menjadi otonom dan menyatakan dirinya sebagai totalitas pengalaman. Jung melihat hal ini berulang kali pada pasien-pasiennya. Momen ketika realisasi spiritual sejati segera ditangkap oleh identifikasi ego yang baru. Pasien yang mengalami diri untuk pertama kalinya seringkali membuat kesalahan dengan mengidentifikasi diri dengan pengalaman itu, menyatakan dalam hati, "Aku tercerahkan, aku tersadar, aku telah melampaui." Dan dengan demikian, secara paradoks, pengalaman transendensi itu sendiri menjadi penjara baru. Namun Jung melangkah lebih jauh dari sekadar mendeskripsikan fenomena ini. Ia menyadari bahwa demiurge merepresentasikan fungsi penting dalam ekonomi psikis. Prinsip pengorganisasian inilah yang memungkinkan kekacauan alam bawah sadar terstruktur menjadi bentuk-bentuk yang dapat dipahami. Masalahnya bukanlah keberadaan fungsi ini, melainkan perebutan takhta olehnya, proklamasi keilahian absolutnya. Ketika jiwa mengacaukan struktur pengorganisasiannya dengan sumber kesadaran tertinggi, lahirlah ilusi fundamental. Dan ilusi ini begitu meyakinkan karena tidak menampilkan dirinya sebagai kegelapan atau ketidaktahuan, melainkan sebagai cahaya, keteraturan, kejelasan, dan pemahaman. Ilusi ini merupakan pemalsuan sempurna dari gnosis sejati, sehingga hanya orang yang paling waspada yang dapat memahaminya. Dalam seminar-seminarnya tentang Kundalini Yoga, Jung mengeksplorasi wilayah ini lebih dalam lagi. Ia mengamati bahwa di cakra-cakra yang lebih tinggi, terutama cakra ajna,
pusat penglihatan batin, terdapat bahaya besar identifikasi dengan pengalaman-pengalaman transenden. Praktisi yang mencapai tingkat ini dapat mengalami penglihatan yang luar biasa, wawasan yang mendalam, dan kekuatan psikis yang tampak ajaib. Dan justru disinilah jebakan itu berakhir. Pikiran yang terpesona oleh kemampuannya yang telah berkembang menyatakan kemenangan prematur. Jung memperingatkan bahwa banyak pencari spiritual terjebak di tingkat ini, mengacaukan pengalaman psikis yang luar biasa dengan pembebasan sejati. Mereka menjadi, dalam kata-kata Jung, membengkak, bukan dalam arti kesombongan yang berlebihan, tetapi dalam arti teknis. Batas antara ego dan diri lenyap sebelum waktunya, dan orang tersebut mengacaukan isi archetype dengan pencapaian pribadi. Inflasi psikis ini memiliki karakteristik spesifik yang dikatalogkan Jung dengan cermat. Pertama, keyakinan mutlak telah memahami kebenaran fundamental. Kedua, kecenderungan untuk menafsirkan peristiwa sinkronis sebagai konfirmasi status spiritual khusus. Ketiga, perbandingan yang halus namun terus-menerus dengan para pencari lainnya yang membangun hierarki pencapaian implisit. Keempat, dan yang paling berbahaya, transformasi pengalaman hidup menjadi sistem yang terkristalisasi, menjadi doktrin, menjadi kepastian yang tak tergoyahkan. Apa yang awalnya merupakan keterbukaan radikal tertutup menjadi ortodoksi baru. Apa yang tadinya cair menjadi padat, apa yang tadinya misteri menjadi penjelasan. Dan dengan demikian, demiurge psikologis membangun kerajaannya sekali lagi, kini berbalut bahasa spiritual yang sempurna. Jung menyadari bahwa pola ini melampaui tradisi-tradisi tertentu. Dalam agama Kristen, pola ini muncul sebagai farisi spiritual, religiusitas yang mengacaukan kesesuaian eksternal dengan transformasi internal. Dalam agama Buddha, pola ini bermanifestasi sebagai keterikatan halus pada pengalaman meditasi, sebagai identifikasi dengan kondisi kesadaran yang berubah. Dalam agama Hindu, pola ini muncul sebagai kebingungan antara siddhi, kekuatan psikis, dan moksha, pembebasan sejati. Dan dalam semua tradisi esoterik barat, dari alkimia hingga hermetisisme, selalu ada peringatan tentang emas palsu yang bersinar terang, tetapi tidak mengubah apapun. Jung mempelajari pola-pola ini secara komparatif, karena ia menyadari bahwa pola-pola ini menunjuk pada struktur universal jiwa manusia, sebuah jebakan archetype yang terukir dalam hakikat kesadaran yang terus berevolusi. Namun, apa hakikat jebakan ini? Mengapa jiwa menciptakan ilusi yang begitu rumit? Jung berpendapat bahwa demiurge psikologis muncul dari ketegangan fundamental antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara keteraturan dan kekacauan, antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Pikiran manusia, dalam upayanya menciptakan makna dan struktur, mau tidak mau memproyeksikan batasan, menetapkan kategori, dan membangun peta realitas. Peta-peta ini penting. Tanpanya, kesadaran akan larut dalam kekacauan ketidaksadaran. Namun, bahaya yang terus-menerus muncul adalah melupakan bahwa peta bukanlah wilayah, bahwa struktur mental bukanlah realitas hakiki, bahwa semua bentuk, betapapun sakral atau tercerahkannya, tetaplah hanya bentuk, refleksi, bayangan dari cahaya tak terlukiskan yang berada di luar segala konseptualisasi. Kaum Gnostik kuno memahami hal ini secara mendalam. Dalam Pistis Sophia dan Exegesis on the Soul, mereka menggambarkan kejatuhan jiwa bukan sebagai hukuman moral, melainkan sebagai proses identifikasi progresif dengan bentuk-bentuk yang semakin padat. Dan aspek paling halus dari kejatuhan ini adalah bahwa setiap tingkatan tampaknya menawarkan pembebasan, sementara pada kenyataannya hanya menawarkan penjara baru yang lebih canggih. Jung mengenali pola ini dalam proses individuasi. Setiap integrasi isi bawah sadar, setiap perluasan kesadaran membawa transformasi sejati, tetapi juga membawa risiko identifikasi baru, potensi baru bagi ego untuk mengapropriasi pengalaman tersebut dan menyatakan, aku telah mencapai, aku telah menyadari, aku telah memahami. Dan pada momen proklamasi ini, pintu tertutup kembali, cahaya mengkristal menjadi bentuk, dan demiurge batin membangun ranah terbatas lainnya sambil menyatakan ketakterhinggaan. Namun, ada sesuatu yang lebih meresahkan dalam proses ini.
Jung mengamati bahwa semakin dekat jiwa dengan pembebasan sejati, semakin canggih pula jebakannya. Ilusi-ilusi tertinggi tidak muncul sebagai godaan kasar atau hasrat duniawi. Ilusi-ilusi itu muncul sebagai cahaya sejati, sebagai kebijaksanaan sejati, sebagai cinta tanpa syarat. Ilusi-ilusi itu muncul dengan segala karakteristik yang kita kaitkan dengan yang ilahi. Lalu bagaimana memahaminya? Bagaimana kesadaran dapat mengenali bahwa bahkan pengalaman tertingginya pun mungkin masih merupakan topeng lain dari demiurge batin? Pertanyaan ini menyiksa Jung dan mengarahkan eksplorasi terdalamnya pada teks-teks alkimia dan gnostik. Dan jawaban yang ia temukan tidaklah meyakinkan, karena menuntut kewaspadaan terus-menerus, penolakan terus-menerus terhadap segala kepastian, kematian setiap hari atas semua identitas, bahkan identitas spiritual. Ilusi-ilusi itu menuntut apa yang ia sebut kematian ego, bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses pembebasan yang berkelanjutan dari segala identifikasi. Jung berulang kali menemui jebakan ini di ruang konsultasinya, bukan dalam teori-teori abstrak, melainkan ketika ia duduk di hadapannya secara langsung. Seorang pasien, sebut saja namanya Anna, datang setelah bertahun-tahun menjalani praktik spiritual intensif. Ia telah mengalami apa yang ia gambarkan sebagai penyatuan dengan yang ilahi selama retreat meditasi. Pengalaman itu sungguh tulus, luar biasa, dan transformatif. Namun dalam beberapa bulan berikutnya, sesuatu yang halus mulai terjadi. Anna mulai membagi dunia antara mereka yang mengerti dan mereka yang masih tertidur. Rasa welas asihnya, yang dulu tulus, berubah menjadi merendahkan. Cintanya, yang dulu inklusif, berubah menjadi selektif. Ia tidak menyadarinya, tetapi ia telah menukar satu identitas dengan identitas lainnya. Sebelumnya, ia adalah Anna, sekretaris yang frustrasi. Kini ia adalah Anna yang telah terbangun. Isinya berubah, tetapi strukturnya tetap identik. Egonya hanya mengenakan pakaian baru, lebih cerah, lebih dapat diterima secara spiritual. Jung mengamati pola ini dengan frekuensi yang menyakitkan. Orang-orang yang telah memiliki pengalaman sejati tentang diri, pusat integrasi jiwa yang melampaui ego, tetapi dengan cepat menangkap pengalaman itu dan mengubahnya menjadi identitas baru. Mereka mulai berbicara berbeda, berpakaian berbeda, dan sering berada di lingkaran tertentu di mana realisasi mereka akan diakui dan divalidasi. Tanpa menyadarinya, mereka telah menciptakan persona baru yang sama kakunya dengan persona lainnya, hanya terselubung dalam bahasa transendensi. Jung menyebut ini individuasi palsu, sebuah proses di mana simbol dan pengalaman arketip diapropriasi oleh ego, alih-alih dibiarkan mengubahnya. Yang membuat fenomena ini sangat berbahaya adalah karena ia memakan pengalaman autentik. Anna benar-benar telah menyentuh sesuatu yang mendalam. Pengalaman penyatuannya bukanlah imajinasi atau penipuan diri, namun apa yang terjadi setelahnya, perampasan pengalaman ini oleh identitas egois yang baru, mengubah emas asli menjadi emas palsu. Jung menyadari bahwa inilah tepatnya fungsi dari apa yang disebut kaum gnostik sebagai demiurge, bukan untuk menyangkal pengalaman spiritual, melainkan untuk menangkapnya, menirunya, mengubahnya menjadi penjara baru yang tampak seperti kebebasan karena bersinar dengan cahaya yang dipinjam dari diri sejati. Pertimbangkan kasus lain yang didokumentasikan Jung. Seorang pengusaha sukses yang akan kita sebut Thomas mengalami gangguan saraf yang diikuti oleh krisis eksistensial yang mendalam. Selama pemulihannya, ia mengalami mimpi-mimpi luar biasa yang dipenuhi simbolisme alkimia yang langsung dikenali Jung. Thomas tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang alkimia, tetapi alam bawah sadarnya menghasilkan gambaran yang sama seperti yang digambarkan oleh para alkemis abad pertengahan. Nigredo, penggelapan, albedo, pemutihan, rubedo, kemerahan. Ini adalah tahap-tahap klasik transformasi psikis. Thomas keluar dari krisis ini dengan perubahan yang mendalam, dengan pemahaman baru tentang hidup dan tujuan. Namun kemudian sesuatu yang meresahkan terjadi. Ia mulai mengumpulkan buku-buku tentang alkimia, mempelajari teks-teks hermetis, dan menghadiri kelompok-kelompok esoterik.
Dan secara bertahap, pengalaman hidup yang dialaminya mengkristal menjadi pengetahuan tentang pengalaman tersebut. Transformasi itu terhenti. Thomas telah menjadi ahli dalam alkimia spiritual tanpa menyadari bahwa proses alkimia sejati membutuhkan kematian terus-menerus dari sang ahli, bukan akumulasi pengetahuan. Jung melihat dalam kasus-kasus ini manifestasi modern dari apa yang digambarkan teks-teks Gnostik sebagai arkon, kekuatan yang tidak menyangkal pendakian jiwa, tetapi mencegatnya di setiap tingkatan, menawarkan pengganti yang cemerlang untuk gnosis sejati. Setiap arkon mengatur bola langit yang tampaknya menjadi tujuan akhir, tetapi hanyalah stasiun lain di jalan itu. Jung merasakan bahwa jiwa manusia beroperasi dengan cara yang sama. Setiap perluasan kesadaran membawa pencerahan sejati dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, tetapi juga membawa risiko kristalisasi baru pada tingkat itu. Praktisi yang melampaui identifikasi dengan tubuh fisik dapat mengidentifikasi dengan tubuh energetik. Mereka yang melampaui emosi dapat mengidentifikasi dengan pikiran. Mereka yang melampaui pikiran dapat mengidentifikasi dengan keadaan meditasi. Dan pada setiap tingkatan, perangkap itu menjadi lebih halus, lebih bercahaya, lebih meyakinkan. Namun Jung melangkah lebih jauh dari sekadar mendeskripsikan fenomena ini. Ia mengembangkan metode praktis untuk mengenali dan mengolahnya. Teknik utamanya adalah apa yang disebutnya konfrontasi dengan bayangan. Jung menegaskan bahwa setiap realisasi spiritual sejati harus mencakup integrasi mendalam bayangan pribadi. Semua aspek diri kita yang kita sangkal, tekan, atau proyeksikan kepada orang lain. Dan inilah ujian krusialnya. Ketika seseorang menyatakan kebangkitan atau pencerahan, tetapi menunjukkan area bayangan yang jelas belum terintegrasi, penilaian keras terhadap orang lain, kebutuhan akan pengakuan, penghindaran emosi atau situasi tertentu, ini menunjukkan bahwa cahaya yang dialami bersifat parsial, tersaring melalui ego, diapropriasi oleh struktur psikis yang pada dasarnya tetap tidak tertransformasi. Jung mengamati hal ini dengan jelas dalam gerakan-gerakan spiritual pada masanya. Seluruh kelompok pencari berbicara tentang cinta universal, tetapi menunjukkan persaingan yang sengit di antara mereka sendiri. Para guru mengajarkan keterpisahan tetapi sangat terikat pada reputasi dan jumlah pengikut mereka. Komunitas menekankan persatuan tetapi menciptakan hierarki pencapaian spiritual yang kaku. Dalam semua kasus ini, Jung mengenali ciri khas demiurge psikologis. Cahaya yang bersinar terang di permukaan tetapi menghasilkan bayangan yang dalam dan tak dikenali. Bukan karena pengalaman spiritual itu palsu, tetapi karena pengalaman tersebut telah direbut oleh struktur-struktur ego sebelum mereka dapat menyelesaikan karya transformatifnya. Sebuah contoh yang sangat mengungkap, yang sering dikutip Jung, berasal dari pengalamannya sendiri. Selama periode konfrontasinya dengan alam bawah sadar, tahun-tahun mengerikan, setelah perpisahannya dengan Freud ketika Jung hampir kehilangan kewarasannya, ia mengalami penglihatan-penglihatan luar biasa, pertemuan-pertemuan dengan figur-figur arketip, pengalaman-pengalaman yang kemudian membentuk dasar dari seluruh psikologinya. Namun Jung sangat jujur tentang bahaya yang terus-menerus ia hadapi selama periode ini. Risiko mengidentifikasi diri dengan figur-figur arketip ini membingungkan dirinya dengan Filemon tua yang bijak yang muncul dalam penglihatannya, meyakini bahwa dirinya Carl Jung istimewa atau terpilih. Ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatnya tetap membumi adalah keteguhannya untuk menjalani kehidupan biasa, terus menemui pasien, merawat keluarganya, melakukan tugas-tugas duniawi. Penjangkaran pada hal-hal biasa inilah yang mencegah inflasi, yang menjaga perbedaan antara ego dan diri tetap jelas. Jung mengembangkan pemahaman ini melalui konsep sirkumambulasi, gerakan melingkar mengelilingi diri tanpa pernah mengidentifikasikan diri dengannya. Ia menggunakan gambaran planet-planet yang mengorbit matahari. Matahari merepresentasikan diri, pusat jiwa yang bercahaya. Planet-planet merepresentasikan kesadaran ego. Hubungan yang sehat bersifat orbital. Ego tetap berada dalam hubungan dinamis dengan diri, menerima cahaya darinya, dibimbing olehnya, tetapi tetap menjaga jarak yang diperlukan.
Inflasi terjadi ketika ego mencoba menyatu secara prematur dengan diri, ketika ia menyatakan aku adalah matahari alih-alih aku mengorbit matahari. Perbedaan ini mungkin tampak halus, tetapi konsekuensinya sangat besar. Dalam teks-teks gnostik yang dipelajari Jung, dinamika yang sama muncul dalam sosok Sophia, kebijaksanaan ilahi yang runtuh karena ia ingin mencipta tanpa pendampingnya, tanpa prinsip pelengkap. Keinginannya untuk mencipta sendiri menghasilkan demiurge, sebuah ciptaan yang cacat karena bersifat unilateral. Jung melihat dalam hal ini sebuah deskripsi sempurna tentang apa yang terjadi ketika setiap aspek jiwa mencoba beroperasi secara otonom, tanpa integrasi dengan polaritas pelengkapnya. Intelek tanpa perasaan menciptakan sistem yang brilian, tetapi tanpa kehidupan. Perasaan tanpa intelek menciptakan intensitas tanpa ketajaman, dan ego tanpa bayangan menciptakan spiritualitas yang brilian tetapi artifisial, semua cahaya tanpa kedalaman, semua kecemerlangan tanpa substansi. Pemahaman ini membawa Jung pada kesimpulan radikal yang hanya dianut oleh sedikit pengikutnya. Tidak ada tahap realisasi akhir di mana kewaspadaan dapat berakhir. Individuasi bukanlah sebuah pencapaian yang diraih lalu dipertahankan. Ini adalah proses dinamis yang menuntut perhatian terus-menerus, kematian setiap hari atas segala kepastian, penolakan terus-menerus atas segala identitas yang tetap, termasuk dan terutama identitas pribadi yang terindividualisasi atau terbangun. Setiap pagi, jiwa harus dilahirkan kembali. Setiap malam, ia harus mati. Inilah makna sejati kebangkitan mistis, bukan sebuah peristiwa tunggal, melainkan ritme abadi kematian dan kelahiran kembali, pembubaran dan reintegrasi pada tingkat yang semakin dalam. Namun, bagaimana hal ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana seseorang menjalani kebenaran ini tanpa jatuh ke dalam nihilisme atau sinisme? Jung menemukan jawabannya dalam konsep ketegangan yang berlawanan. Kesehatan psikis tidak datang dari penyelesaian kontradiksi, melainkan dari mempertahankannya dalam ketegangan kreatif, ego, dan diri. Yang personal dan yang transpersonal, yang duniawi dan yang sakral, yang dikenal dan yang tak dikenal. Ketika kita dapat menghayati ketegangan ini tanpa terjerumus terlalu dini ke salah satu kutub, tanpa mencari penyelesaian yang mudah atau kepastian yang nyaman, maka kita benar-benar bernavigasi melampaui demiurge. Karena demiurge berkembang pesat dalam polarisasi, pada penegasan mutlak, ini benar, itu salah, ini nyata, itu ilusi, aku terjaga, kau tertidur. Gnosis sejati, menurut Jung, berdiam dalam paradoks, dalam kapasitas untuk memegang kebenaran yang tampaknya kontradiktif secara simultan, tanpa memaksakan sintesis prematur. Jung menemukan sesuatu yang luar biasa selama bertahun-tahun berkonfrontasi dengan alam bawah sadar, sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang hakikat pencerahan. Ia menyadari bahwa ada pengamat di dalam pengamat, sebuah kesadaran yang menyaksikan bahkan momen-momen tertinggi wawasan spiritual kita. Dan pengamat rahasia ini, aspek jiwa yang tetap terpisah bahkan selama pengalaman penyatuan mistis, tepatnya di mana demiurge psikologis membangun benteng terakhirnya. Bukan pada isi pengalaman, melainkan pada struktur pengalaman itu sendiri. Bukan pada apa yang kita lihat, melainkan pada tindakan melihat yang memisahkan subjek dan objek. Jung menyebut ini kompleks penonton, bagian dari diri kita yang bahkan selama pembubaran ego tetap mengamati, mengevaluasi, merekam, dan secara halus mengapropriasi pengalaman tersebut sebagai pencerahanku, kebangkitanku, transendensiku. Penemuan ini sekaligus membebaskan, sekaligus menakutkan. Membebaskan karena akhirnya menjelaskan mengapa begitu banyak pengalaman transendensi sejati tidak menghasilkan transformasi yang langgeng. Mengerikan karena menunjukkan bahwa kewaspadaan yang diperlukan jauh lebih dalam daripada yang telah diartikulasikan sepenuhnya oleh tradisi spiritual manapun. Tidaklah cukup untuk melarutkan ego yang dangkal, ego yang mengidentifikasi diri dengan peran sosial atau kepribadian. Melampaui ego halus yang mengidentifikasi diri dengan pengalaman spiritual juga tidak cukup.
perlu menembus pengamat primordial yang tetap mengamati, bahkan ketika segala sesuatu yang lain larut. Dan inilah paradoks yang kejam. Bagaimana Anda bisa melarutkan pengamat ketika tindakan mencoba melarutkannya justru menciptakan pengamat lain yang menyaksikan upaya tersebut. Jung bergulat dengan koan eksistensial ini selama bertahun-tahun. Ia menangani pasien-pasien yang telah mengalami pengalaman mendalam tentang ketiadaan ego, momen-momen di mana semua rasa akan diri yang terpisah telah lenyap sepenuhnya. Namun kemudian, tak terelakkan, mereka akan kembali ke ruang konsultasi dan menggambarkan pengalaman tersebut. Dan dalam tindakan menggambarkan itu sendiri, dalam gerakan mengubah pengalaman yang nyata menjadi ingatan dan narasi, ego akan membentuk kembali dirinya sendiri. Bukan ego yang lama, ego yang telah benar-benar mati, melainkan ego baru yang lebih halus, yang terbentuk di sekitar ingatan akan ketiadaan ego. Saya mengalami ketiadaan diri. Dapatkah Anda melihat paradoksnya? Diri yang menyatakan telah mengalami ketiadaan diri justru merupakan reformasi dari ilusi fundamental. Ia adalah demiurge yang membentuk kembali dirinya dari abu kehancurannya sendiri. Namun bagaimana hal ini bekerja dalam pengalaman hidup? Bagaimana kita bisa mengenali gerakan halus ini saat terjadi? Jung mengembangkan apa yang disebutnya observasi partisipan, suatu bentuk perhatian yang secara bersamaan hadir sepenuhnya dalam pengalaman tersebut sekaligus sepenuhnya terpisah darinya. Ia mempraktikkan hal ini dengan cermat dalam pengalaman-pengalaman visionernya sendiri. Selama pertemuan dengan tokoh-tokoh archetype seperti Philemon atau Salome, Jung menyimpan buku catatan berisi percakapan-percakapan tersebut, tetapi selalu dengan kesadaran yang tajam bahwa dirinya, Carl Jung, sang dokter Swiss, bukanlah orang yang benar-benar mengalami pengalaman tersebut. Sesuatu yang lebih besar sedang terungkap melalui dirinya. Ia sekaligus menjadi partisipan sekaligus saksi, tetapi tidak mengidentifikasi dirinya dengan kedua peran tersebut. Posisi paradoks ini, hadir sepenuhnya tetapi tidak memiliki kehadiran, adalah caranya bernavigasi melampaui demiurge psikologis. Namun di sini muncul pertanyaan krusial yang berulang kali dikonfrontasi Jung. Jika bahkan posisi saksi yang tak teridentifikasi merupakan bentuk ego yang halus, jika bahkan observasi tanpa penghakiman tetaplah observasi dan karenanya mempertahankan dualitas subjek-objek, lalu adakah jalan keluar yang sejati? Atau apakah kita dikutuk pada regresi tak terbatas di mana setiap transendensi menjadi penjara baru, setiap pembebasan menjadi penjara baru, setiap kematian ego menjadi kelahiran kembali? Ego dalam bentuk yang lebih halus? Pertanyaan ini menyiksa Jung karena ia melihat implikasinya yang menghancurkan. Jika tidak ada jalan keluar akhir, jika prosesnya tak pernah berakhir, maka setiap proklamasi pencerahan atau kebangkitan permanen niscaya salah. Dan jika setiap proklamasi salah, lalu apa yang kita lakukan dengan seluruh tradisi yang dibangun di sekitar janji pembebasan akhir? Jawaban yang akhirnya Jung dapatkan bersifat radikal dan tentu saja tidak nyaman. Ia berpendapat bahwa individuasi sejati, kebangkitan sejati, bukanlah suatu keadaan yang dicapai dan kemudian dijalani, melainkan sebuah proses dinamis yang tak pernah tuntas. Ia seperti berjalan dalam spiral yang semakin dalam tanpa batas. Setiap belokan membawa transformasi sejati, perluasan kesadaran sejati, peningkatan kebebasan sejati. Namun setiap belokan juga mengungkap lapisan ilusi baru, bentuk identifikasi halus baru, aspek baru demiurge psikologis, yang beroperasi pada tingkat yang bahkan lebih fundamental. Dan inilah wawasan krusialnya. Proses tanpa akhir ini bukanlah kegagalan atau keterbatasan, melainkan hakikat kesadaran yang terus berkembang. Kehidupan psikis adalah pergerakan abadi antara pembubaran dan reintegrasi, kematian dan kelahiran kembali, kekacauan dan keteraturan pada tingkat yang semakin dalam. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan lain yang meresahkan. Jika prosesnya tak pernah berakhir, apa gunanya? Mengapa menempuh perjalanan ini jika tak ada tujuan akhir, jika tak ada peristirahatan abadi, jika bahkan momen-momen pencapaian tertinggi kita
pada akhirnya akan terungkap sebagai sesuatu yang parsial dan terbatas? Jung menghadapi pertanyaan ini bukan secara teoretis, melainkan secara eksistensial. Di masa tergelapnya, ketika ia meragukan kewarasannya sendiri, ketika kekuatan alam bawah sadar mengancam untuk menghancurkannya sepenuhnya, ia harus menemukan makna dalam proses itu sendiri, terlepas dari janji penyelesaian akhir apapun. Dan apa yang ia temukan mengubah seluruh pemahamannya tentang tujuan spiritual. Jung menyadari bahwa makna bukan terletak pada tujuan, melainkan pada gerakan itu sendiri. Bukan pada kedatangan, melainkan pada perjalanan, bukan pada transendensi akhir, melainkan pada kualitas kehadiran di setiap momen transformasi. Ketika kita berhenti mencari pencerahan akhir dan mulai menghargai proses pencerahan itu sendiri, dengan segala kematian kecilnya, wawasan parsialnya, pencapaian sementaranya, maka sesuatu yang fundamental berubah. Demiurge psikologis kehilangan kekuasaan, karena kekuasaannya bergantung pada upaya kita untuk tetap fokus pada tujuan masa depan, pada pencapaian berikutnya, pada pembebasan di masa depan. Namun, ketika kita menemukan kelengkapan dalam gerakan itu sendiri, ketika perjalanan menjadi tujuan, maka jebakan itu pun sirna, bukan karena kita mencapai sesuatu, melainkan karena kita berhenti meraih sesuatu. Pemahaman ini muncul dalam tradisi mistik dalam berbagai bentuk, tetapi Jung menemukannya diartikulasikan dengan kejelasan khusus dalam teks-teks alkimia. Para alkemis berbicara tentang karya agung sebagai sebuah karya yang tak pernah berakhir, sebuah proses yang semakin dalam tanpa batas. Pencarian batu bertuah bukanlah untuk menemukan objek literal, melainkan untuk mengubah pencari itu sendiri melalui pencarian tersebut. Dan transformasi itu tidak pernah selesai karena selalu ada lebih banyak merkuri untuk difiksasi, lebih banyak sulfur untuk dimurnikan, lebih banyak garam untuk dikristalkan. Alkemis sejati tahu bahwa mereka terlibat dalam proses tanpa akhir. Mereka tidak melihat ini sebagai kegagalan, melainkan sebagai esensi dari karya agung itu, karya yang berlanjut dari generasi ke generasi, melalui kehidupan, melalui zaman. Jung menerapkan prinsip ini secara langsung dalam pekerjaannya dengan pasien. Ia tidak pernah menjanjikan kesembuhan total atau resolusi total. Sebaliknya, ia berupaya membantu setiap orang menemukan hubungan unik mereka sendiri dengan proses individuasi, ritme kematian, dan kelahiran kembali mereka sendiri. Tarian mereka sendiri antara sadar dan tidak sadar. Beberapa pasien menjadi frustrasi dengan pendekatan ini. Mereka menginginkan solusi definitif, teknik yang terjamin, dan kondisi kesejahteraan psikologis yang permanen. Namun Jung bersikeras bahwa mencari jaminan tersebut justru merupakan cara ego mencoba menangkap dan mengendalikan apa yang seharusnya tetap hidup dan cair. Itu adalah manifestasi lain dari demiurge psikologis, aspek pikiran yang menginginkan kepastian absolut, pengetahuan total, dan kendali penuh bahkan atas proses jiwa yang paling misterius sekalipun. Namun Jung melangkah lebih jauh lagi. Ia menyadari bahwa ada sesuatu di dalam jiwa yang sungguh-sungguh tidak menginginkan pembebasan akhir. Sebagian dari diri kita sungguh-sungguh terikat pada perjalanan, pada drama, pada narasi pencarian dan penemuan. Bagian ini terus berkembang seiring wawasan berikutnya, wahyu berikutnya, perluasan kesadaran berikutnya. Dan ini mungkin manifestasi paling halus dari demiurge, bukan sebagai kekuatan eksternal yang memenjarakan kita, melainkan sebagai perlawanan rahasia kita sendiri terhadap pembubaran akhir. Karena pembubaran akhir berarti akhir dari cerita, akhir dari diri yang sedang mengalami, akhir dari semua narasi, termasuk narasi spiritual. Dan sesuatu di dalam diri kita menolak akhir ini, lebih memilih perjalanan tanpa akhir daripada kematian sejati sang pencari. Pada tahun 1913, Jung melakukan eksperimen yang tak akan pernah ia publikasikan seumur hidupnya, tetapi ia catat dengan cermat dalam buku merahnya. Selama berminggu-minggu berturut-turut, ia sengaja menyelami lapisan terdalam alam bawah sadar melalui teknik yang ia sebut imajinasi aktif. Namun kali ini ada yang berbeda. Jung tidak hanya menjelajahi alam bawah sadar, ia menguji hipotesis radikal. Ia ingin menemukan
Apakah mungkin menemukan titik di dalam jiwa yang tak terjangkau oleh demiurge, di mana tak ada citra yang bisa terbentuk, di mana tak ada identitas yang bisa terkristalisasi? Apa yang ia temukan sungguh menakutkan sekaligus membebaskan. Titik seperti itu memang ada, namun mencapainya membutuhkan sesuatu yang Jung gambarkan sebagai kematian jiwa secara sukarela. Bukan kematian metaforis, melainkan pembubaran sejati seluruh struktur psikis yang dikenal. Dalam salah satu penurunan ini, Jung bertemu dengan apa yang disebutnya penjaga ambang, sosok archetype yang muncul tepat pada saat kesadaran hendak memasuki wilayah yang sama sekali tak dikenal. Sosok ini tidak bermusuhan maupun baik hati. Ia hanya menawarkan pilihan, melanjutkan dengan identitas yang utuh namun terbatas, atau melenyapkannya sepenuhnya tanpa jaminan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Jung menyadari bahwa penjaga ini merupakan manifestasi lain dari demiurge psikologis, bukan menghalangi kemajuan, melainkan menawarkan alternatif yang menggoda. Mengapa mengambil risiko pembubaran total jika Anda bisa mendapatkan pencerahan parsial namun aman? Suara ini mungkin yang paling berbahaya karena menggunakan logika pelestarian untuk mempertahankan struktur yang harus mati. Namun, inilah detail luar biasa yang dicatat Jung. Ketika ia akhirnya menyeberang, ketika ia membiarkan pembubaran total tanpa perlawanan dan tanpa melekat pada apapun, yang ia temukan bukanlah kekosongan dalam arti ketiadaan, melainkan kekosongan dalam arti potensialitas murni, yang oleh para alkemis disebut prima materia, materi primordial sebelum segala bentuk. Dan dalam kekosongan ini, Jung merasakan sesuatu yang mengejutkan. Semua pengalaman spiritual yang pernah ia alami sebelumnya, semua wawasan mendalam, semua wahyu archetype, bagaikan gambar di permukaan kekosongan ini. Nyata, tetapi dangkal. Signifikan, tetapi sekunder. Kedalaman sejati terletak pada kekosongan itu sendiri, bukan pada bentuk-bentuk yang muncul darinya. Penemuan ini sepenuhnya merevolusi pendekatan Jung terhadap pekerjaan psikologis. Ia menyadari bahwa ia membantu pasien mengintegrasikan konten bawah sadar, bekerja dengan simbol dan archetype, serta membangun hubungan yang lebih sehat antara ego dan diri, dan semua ini berharga dan perlu. Namun, ini hanyalah persiapan. Transformasi sejati, gnosis sejati, pada akhirnya akan membutuhkan melampaui semua konten, termasuk konten sakral, termasuk pengalaman diri, bahkan termasuk hubungan antara ego dan diri. Transformasi ini akan membutuhkan pembubaran ke dalam kekosongan kreatif yang mendahului dan menopang semua bentuk psikis. Namun Jung tidak pernah mempublikasikan penemuan ini secara eksplisit karena ia menyadari bahaya yang luar biasa. Orang-orang mungkin menggunakan pemahaman ini secara prematur untuk menghindari proses integrasi psikologis yang penting. Mereka mungkin langsung melompat ke konsep kekosongan atau ketiadaan ego, tanpa terlebih dahulu melakukan upaya yang sulit untuk memahami ego yang harus ditransendensikan. Hal ini akan menciptakan bentuk disosiasi spiritual halus lainnya. Bukan integrasi sejati, melainkan penghindaran canggih yang berkedok transendensi. Jung melihat hal ini berulang kali. Orang-orang yang berbicara fasih tentang kekosongan dan ketiadaan diri, tetapi kehidupan mereka menunjukkan integrasi psikologis yang minimal. Mereka telah mengadopsi bahasa tahap lanjut tanpa melakukan proses tahap awal. Maka, Jung mengembangkan apa yang bisa kita sebut pedagogi disolusi progresif. Pertama, membantu seseorang membangun ego yang fungsional dan sehat. Kedua, membantu mereka mengenali dan mengintegrasikan bayangan pribadi mereka. Ketiga, mengajak mereka memasuki archetype alam bawah sadar kolektif. Keempat, memupuk hubungan sadar antara ego dan diri. Dan baru kemudian, dan hanya bagi individu-individu langka yang telah sungguh-sungguh menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya, memperkenalkan kemungkinan untuk melampaui semua struktur, termasuk struktur diri. Namun bahkan di sini, Jung sangat berhati-hati. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengajarkan hal ini secara langsung. Ia hanya dapat menciptakan kondisi di mana individu dapat menemukannya sendiri. Sebuah kasus khusus menggambarkan hal ini dengan sempurna.
Jung bekerja selama bertahun-tahun dengan seorang pasien, sebut saja Friedrich, yang telah menyelesaikan analisis mendalam, mengintegrasikan bayangan yang signifikan, dan mengembangkan hubungan yang kaya dengan alam bawah sadar melalui mimpi dan imajinasi aktif. Friedrich berfungsi dengan baik dalam kehidupan, kreatif, dengan hubungan yang sehat dan tujuan hidup. Berdasarkan semua kriteria konvensional, ia sembuh. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang tetap gelisah. Ia menggambarkannya sebagai perasaan bahwa seluruh kehidupan psikologisnya, betapapun kayanya, masih seperti teater, nyata, tetapi belum final. Jung segera mengenali gejala ini. Itu adalah panggilan ke tahap selanjutnya, melampaui individuasi itu sendiri sebagai sebuah proses terstruktur. Namun alih-alih menjelaskan hal ini secara konseptual, Jung hanya mengamati. Mungkin Anda siap untuk berhenti berkembang. Friedrich bingung. Bukankah perbaikan merupakan tujuan dari kerja psikologis? Jung menjawab dengan pertanyaan lain. Siapa yang sedang berkembang dan siapa yang memutuskan kapan perbaikan sudah cukup? Pertanyaan sederhana ini mengawali proses investigasi dalam diri Friedrich yang akhirnya membawanya tepat ke tempat yang Jung tahu harus ia tuju. Ke pertanyaan mendasar tentang struktur diri seseorang yang mencari perbaikan. Dan ketika struktur ini akhirnya hancur, bukan melalui penekanan melainkan melalui investigasi mendalam, Friedrich menemukan kekosongan bercahaya yang telah ditemukan Jung beberapa dekade sebelumnya. Yang krusial untuk dipahami tentang kekosongan ini adalah bahwa ia bukanlah pengalaman dalam pengertian konvensional. Anda tidak bisa mengatakan, saya mengalami kekosongan, karena saat ada saya dan kehampaan, dualitas sudah ada, dan oleh karena itu, kita telah meninggalkan kekosongan sejati. Jung terus-menerus bergulat dengan keterbatasan bahasa ini. Bagaimana mengomunikasikan sesuatu yang pada hakikatnya melampaui subjek dan objek, yang mengalami dan yang dialami. Para mistikus dari semua tradisi menghadapi masalah yang sama. Itulah sebabnya mereka mengembangkan bahasa paradoks, simbol-simbol yang kontradiktif, koan-koan yang mustahil, bukan karena membingungkan, tetapi karena mereka mencoba menunjukkan sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh bahasa linear. Jung menemukan solusi parsial untuk dilema ini dalam teks-teks alkimia. Para alkemis menggunakan simbolisme transformasi material untuk merujuk pada transformasi psikis. Ketika mereka berbicara tentang melarutkan emas ke dalam merkuri, mereka sebenarnya berbicara tentang melarutkan identitas yang tetap ke dalam fluiditas primordial. Ketika mereka berbicara tentang mengentalkan merkuri ke dalam bentuk baru, mereka berbicara tentang manifestasi spontan dari konfigurasi psikis yang baru. Dan yang terpenting, mereka menekankan bahwa prosesnya melingkar, bukan linear. Solve et coagula, larutkan dan bekukan berulang kali dalam spiral yang menaik, tidak pernah sampai pada produk akhir yang tetap, tetapi selalu memperdalam proses transformasi. Sirkularitas proses alkimia ini dengan sempurna mencerminkan apa yang diamati Jung dalam jiwa. Setiap pembubaran diikuti oleh reintegrasi. Setiap kematian ego diikuti oleh kelahiran kembali ego dalam bentuk yang lebih halus. Namun, dan inilah poin krusialnya, setiap siklus berjalan lebih dalam. Pembubaran ke-10 menyentuh lapisan-lapisan yang tidak dijangkau oleh yang pertama. Pembubaran ke-20 melampaui yang ke-10. Dan Jung menduga, meskipun ia tidak dapat membuktikannya, bahwa proses ini secara harfiah tidak memiliki akhir, bahwa kesadaran mampu mencapai kedalaman tak terbatas, pembubaran tak terbatas, kelahiran kembali tak terbatas. Dan bahwa menyatakan, aku telah mencapai akhir pada titik manapun tentu prematur, tentu merupakan manifestasi lain dari demiurge psikologis yang menyatakan kekuasaan atas wilayah yang baru saja ia mulai jelajahi. Namun di sini muncul pertanyaan yang menyiksa Jung. Jika prosesnya tak pernah berakhir, jika selalu ada lapisan ilusi yang lebih dalam untuk dilarutkan, lalu apa kriteria untuk kemajuan sejati versus gerakan melingkar yang hanya membuat kita sibuk? Bagaimana membedakan transformasi nyata dari reformulasi canggih dari struktur dasar yang sama? Jung mengembangkan tes praktis khusus. Pertama,
Apakah orang tersebut menjadi lebih sederhana atau lebih kompleks? Paradoksnya, kedalaman spiritual sejati terwujud sebagai peningkatan kesederhanaan, bukan peningkatan kompleksitas. Kedua, apakah orang tersebut menjadi lebih tersedia secara emosional atau lebih terlindungi? Individuasi sejati meningkatkan kerentanan otentik. Itu tidak menciptakan pertahanan baru. Ketiga, adakah pertumbuhan dalam kapasitas untuk menahan paradoks tanpa runtuh menjadi polarisasi? Kematangan psikologis terwujud sebagai peningkatan toleransi terhadap ambiguitas dan kontradiksi. Pada tahun 1944, Jung mengalami serangan jantung hebat yang hampir membunuhnya. Selama berminggu-minggu ia terombang-ambing antara hidup dan mati, dan dalam kondisi liminal ini ia mengalami serangkaian penglihatan yang kemudian ia gambarkan sebagai penglihatan paling mendalam sepanjang hidupnya. Namun, yang membuat pengalaman-pengalaman ini luar biasa bukanlah isinya, meskipun itu luar biasa, melainkan apa yang terjadi setelah ia sadar kembali. Jung jatuh ke dalam depresi berat yang berlangsung berbulan-bulan. Hal ini membingungkan semua orang di sekitarnya. Ia telah mengalami penglihatan-penglihatan agung tentang kosmos, mengalami penyatuan dengan yang ilahi, dan sekilas memahami makna hakiki keberadaan. Lalu mengapa melankolis yang menghancurkan ini? Jawaban yang akhirnya diartikulasikan, Jung akan sepenuhnya merevolusi pemahaman tentang apa yang ia sebut malam gelap jiwa yang tercerahkan. Jung menyadari bahwa visinya, betapapun autentik dan transformatifnya, telah menciptakan masalah baru yang tak terduga. Ia kini membawa kenangan akan kondisi kesadaran yang luar biasa, persepsi yang melampaui hal-hal biasa, cahaya yang melampaui segala hal yang dapat diungkapkan oleh bahasa. Dan kenangan ini menjadi penjara baru. Egonya tidak berusaha menyangkal pengalaman itu atau mereduksinya menjadi sesuatu yang remeh. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih halus dan berbahaya. Ia mencoba melestarikannya, mempertahankannya, kembali padanya. Dan dalam upaya pelestarian ini, Jung mengenali salah satu manifestasi demiurge psikologis paling canggih yang pernah ditemuinya. Perangkapnya bukanlah menyangkal pengalaman mistis, melainkan mengubahnya menjadi kepemilikan psikis, menjadi kenangan berharga yang harus dilindungi dan diciptakan kembali. Selama berbulan-bulan setelah pemulihannya, Jung bergulat dengan paradoks kejam ini. Semakin ia menghargai visi-visi yang dimilikinya, semakin jauh ia merasa darinya. Semakin ia mencoba kembali ke keadaan kesatuan itu, semakin ia merasa terfragmentasi. Semakin ia berbicara tentang pengalaman-pengalaman itu, dan banyak yang ingin mendengarkan, semakin pengalaman-pengalaman itu mengkristal menjadi narasi-narasi tetap yang mengkhianati fluiditas yang hidup dari apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian Jung mendapat wawasan yang menghancurkan. Depresi bukanlah kegagalan atau kekambuhan. Itulah yang memang perlu terjadi. Itu adalah proses psikis berkabung yang diperlukan untuk melepaskan keterikatan, bahkan pada pengalaman-pengalaman spiritual tertinggi. Itu adalah jiwa yang belajar untuk melepaskan tidak hanya hal-hal duniawi, tetapi juga hal-hal sakral. Itu adalah kematian bukan ego biasa, tetapi ego spiritual, yang didefinisikan oleh pencapaian-pencapaian transendennya. Jung mulai menyebutnya penyaliban kedua. Yang pertama adalah kematian ego yang diidentikan dengan dunia material dan kepribadian sosial. Yang kedua adalah kematian ego yang diidentikan dengan pengalaman spiritual dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan ia menyadari sesuatu yang hanya sedikit tradisi yang mengartikulasikannya dengan jelas. Kematian kedua jauh lebih sulit daripada yang pertama. Karena pada kematian pertama, Anda memiliki harapan akan sesuatu yang lebih baik yang menanti di sisi lain. Pada kematian kedua, Anda harus mati bahkan terhadap harapan akan perbaikan, bahkan terhadap konsep kemajuan spiritual, bahkan terhadap gagasan bahwa ada sisi lain yang harus dicapai. Itu adalah kematian dalam kegelapan mutlak, tanpa janji kebangkitan, tanpa jaminan makna. Namun inilah yang Jung temukan melalui kutipan ini. Hanya ketika Anda sepenuhnya berhenti berusaha melestarikan, menciptakan kembali, atau kembali ke pengalaman spiritual masa lalu, betapapun mendalamnya, sesuatu yang baru dapat muncul.
Dan hal baru ini bukanlah pengalaman lain untuk dikumpulkan. Ini adalah cara yang sangat berbeda dalam menghuni kesadaran. Jung menggambarkannya sebagai hidup dari diri, alih-alih menuju diri. Perbedaannya halus namun mutlak. Hidup menuju diri berarti menjadikan diri sebagai tujuan, sebagai destinasi, sebagai pencapaian masa depan. Hidup dari diri berarti menyadari bahwa Anda sudah memancar dari sumber ini, bahwa tidak pernah ada pemisahan yang nyata, bahwa semua pencarian adalah gerakan yang menciptakan kesan jarak yang ingin diatasinya. Namun bagaimana hal ini terwujud dalam praktik? Bagaimana seseorang hidup dari diri di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari dengan segala tuntutan, tekanan, dan penderitaannya? Jung membahas pertanyaan ini melalui sebuah kasus yang sangat terbuka. Seorang pasien, sebut saja Maria, telah menghabiskan bertahun-tahun dalam praktik spiritual intensif. Ia bermeditasi berjam-jam sehari, mempelajari kitab suci, menghadiri retret. Dan ia mengalami pengalaman nyata tentang keadaan yang berubah, momen-momen pembubaran ego, sekilas kesatuan dengan segala yang ada. Namun, kehidupan sehari-harinya runtuh, hubungan memburuk, pekerjaan terganggu, kesehatan menurun, dan ia tidak mengerti mengapa. Lagi pula ia melakukan segalanya dengan benar secara spiritual. Jung segera mengenali polanya. Maria menggunakan praktik spiritual sebagai pelarian canggih dari kehidupan yang berwujud. Ia telah menciptakan dualitas antara keadaan spiritual luhur yang ia alami dalam meditasi dan keberadaan duniawi yang lebih rendah yang harus ia jalani di sela-sela sesi meditasi. Dan dualitas inilah tepatnya bagaimana demiurge psikologis mempertahankan kendali, bukan dengan mengingkari nilai praktik spiritual, melainkan dengan memisahkannya dari kehidupan yang terintegrasi. Bukan dengan mencegah pengalaman transenden, melainkan dengan mengisolasinya dari transformasi karakter dan hubungan yang nyata. Jung bekerja dengan Maria bukan untuk melemahkan praktik spiritualnya, melainkan untuk sepenuhnya melenyapkan batas antara spiritual dan duniawi. Ia menantang Maria untuk memberikan perhatian yang sama seperti yang ia berikan saat bermeditasi, untuk mencuci piring, untuk percakapan yang sulit dengan suaminya, untuk frustrasi dengan atasannya di tempat kerja. Hal ini sangat sulit bagi Maria karena berarti meninggalkan tempat berlindung yang telah menjadi praktik spiritual. Artinya, tak lagi memiliki tempat pelarian ketika hidup terasa penuh tantangan. Artinya, menghadapi situasi dan emosi yang selama ini ia hindari secara halus melalui identifikasi dengan kondisi yang lebih tinggi. Dan pada awalnya, hal itu justru memperburuk segalanya. Tanpa praktik spiritual sebagai pelarian, Maria mendapati dirinya berhadapan langsung dengan amarah yang tak terselesaikan, ketakutan yang mendalam, rasa malu yang terpendam, setiap bayangan yang telah ia transendensikan sebelum waktunya, alih-alih benar-benar terintegrasi. Namun Jung tetap teguh, konfrontasi ini penting. Inilah mahakarya alkimia sejati, bukan untuk mencapai kondisi transenden, melainkan untuk mempertemukan kesadaran transenden dengan materi jiwa yang lebih padat dan lebih resisten. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah berbulan-bulan menjalani pekerjaan berat ini, dan memang berat, jauh lebih sulit daripada berjam-jam meditasi hening, Maria mulai mengalami sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun berlatih spiritual. Kedamaian yang tak bergantung pada keadaan eksternal maupun internal. Kehadiran yang tetap konstan di tengah fluktuasi emosi. Kejernihan yang tak membutuhkan keheningan mental, tetapi mampu mendiami bahkan kekacauan dan kebingungan. Dan yang terpenting, ini bukanlah pengalaman yang datang dan pergi. Ini adalah pengakuan yang teguh akan sesuatu yang selalu hadir, tetapi tak disadari karena ia terlalu sibuk mencari pengalaman luar biasa. Jung menyebutnya fungsi transenden. Bukan transenden dalam arti melarikan diri dari kenyataan, melainkan dalam arti menyatukan hal-hal yang tampak berlawanan dalam sebuah sintesis yang hidup. Ketika fungsi transenden aktif, Anda tak perlu lagi memilih antara spiritual dan duniawi, antara sakral dan profan, antara pengalaman luhur dan kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu menjadi wahana kesadaran.
mencuci piring sama spiritualnya dengan bermeditasi. Perdebatan sengit dengan pasangan sama sakralnya dengan sebuah ritual. Kegagalan dan penghinaan sama berharganya dengan kesuksesan dan pencapaian. Bukan karena kita meninggalkan ketajaman berpikir atau menganggap segala sesuatu setara, melainkan karena kita menyadari bahwa apa yang sesungguhnya kita cari, kesadaran yang terbangun, sama-sama tersedia dalam setiap pengalaman ketika kita menghadirkan kesadaran penuh padanya. Namun inilah ujian krusial yang digunakan Jung untuk menentukan apakah fungsi transenden benar-benar aktif atau sekadar idealisasi spiritual lainnya. Apakah orang tersebut masih menghindari sesuatu? Apakah masih ada emosi, situasi, atau aspek diri yang belum sepenuhnya dirasakan dan dihayati? Karena demiurge psikologis justru berkembang pesat di zona-zona penghindaran ini. Setiap area pengalaman yang kita nyatakan tidak spiritual atau inferior atau sudah dilampaui, menjadi ranah di mana ilusi dapat beroperasi tanpa terdeteksi. Jung menegaskan bahwa spiritualitas sejati tidak mengecualikan apapun. Tidak ada emosi yang terlalu rendah, pikiran yang terlalu kabur, hasrat yang terlalu memalukan untuk dibawa ke dalam cahaya kesadaran. Dan paradoksnya, ketika kita berhenti mencoba melampaui hal-hal ini dan membiarkannya terlihat sepenuhnya, hal-hal tersebut secara alami berubah. Jung mengamati hal ini berulang kali pada pasien yang mencoba mengatasi amarah sebelum waktunya melalui praktik pengampunan atau cinta tanpa syarat. Kemarahan itu tidak hilang. Ia hanya bersembunyi, beroperasi tanpa sadar, dan meracuni hubungan dengan cara yang halus. Namun ketika pasien yang sama ini didorong untuk benar-benar merasakan amarah sepenuhnya, untuk menghuninya tanpa menghakimi atau perlu memperbaikinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemarahan itu mengungkapkan lapisan yang lebih dalam, mungkin kesedihan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau rasa takut ditinggalkan, atau rasa sakit karena ketidakadilan. Dan lapisan-lapisan ini, ketika dirasakan sepenuhnya, mengungkapkan lapisan yang lebih dalam lagi. Dan akhirnya, di inti emosi yang paling intens, ada sesuatu yang tak terduga. Ruang kesadaran yang luas yang tidak terganggu oleh emosi, tetapi menampungnya dengan kasih sayang yang tak terbatas. Penemuan ini, bahwa di balik setiap emosi yang sulit, terdapat kesadaran yang tak terganggu, merevolusi pendekatan Jung dalam menangani penderitaan. Ia menyadari bahwa tujuannya bukanlah untuk menghilangkan penderitaan atau melampauinya sebelum waktunya, melainkan untuk menembusnya sepenuhnya, sehingga Anda muncul di sisi lain dalam wilayah yang sama sekali baru. Dan wilayah ini bukanlah keadaan positif yang berlawanan dengan keadaan negatif. Ia adalah sesuatu yang mendahului dualitas positif-negatif itu sendiri. Ia adalah apa yang mulai disebut Jung sebagai yang ketiga, kesadaran yang menyaksikan kenikmatan dan kesakitan tanpa terbelenggu oleh keduanya, yang mendiami cahaya dan bayangan tanpa terdefinisi oleh keduanya. Kisah terakhir yang dibagikan Jung di tahun-tahun terakhirnya mengungkapkan sesuatu yang esensial tentang apa yang terjadi ketika kita benar-benar melintasi semua lapisan ilusi yang telah kita jelajahi. Seorang pria tua, Jung tidak pernah mengungkapkan apakah itu seorang pasien atau dirinya sendiri yang berbicara sebagai orang ketiga, telah menghabiskan puluhan tahun dalam pekerjaan psikologis yang mendalam. Dia telah mengintegrasikan bayangan, bekerja dengan archetype, menghadapi demiurge psikologis dalam semua manifestasinya yang halus. Dan kemudian, di tahun-tahun terakhirnya, sesuatu yang sederhana namun mendalam terjadi. Dia sedang duduk di tamannya menyaksikan seekor kupu-kupu hinggap di sekuntum bunga. Dan di momen yang sangat biasa ini, tanpa kembang api spiritual atau ekstasi mistis, dia menyadari tidak pernah ada perjalanan, tidak pernah ada tempat untuk dituju. Semua yang telah dia cari selama puluhan tahun sepenuhnya hadir dalam momen kesadaran sederhana itu saat menyaksikan seekor kupu-kupu hinggap di sekuntum bunga. Seluruh pencarian itu diperlukan justru untuk menemukan bahwa itu tidak perlu. Paradoks terakhir ini, bahwa kita harus menempuh perjalanan yang utuh untuk menemukan bahwa kita tak perlu pergi kemanapun, mungkin merupakan kebenaran yang paling sulit untuk disampaikan.
karena jika seseorang mendengarnya sebelum waktunya, hal itu akan menjadi idealisasi spiritual lain, konsep lain yang dipegang teguh oleh ego. Tak ada tempat tujuan menjadi keyakinan baru, identitas baru. Akulah seseorang yang mengerti bahwa tak ada tempat tujuan. Maka Demiurge pun mereformasi dirinya sendiri, bahkan di seputar kebenaran hakiki ini. Namun ketika Anda benar-benar melintasi semua lapisan, ketika Anda telah menyelesaikan pekerjaan menghadapi bayangan, mengintegrasikan archetype, melarutkan identifikasi identitas halus, maka pemahaman ini bukan lagi konseptual. Ia dihidupi, ia jelas, ia sesederhana bernapas. Namun Jung bersikeras bahwa kita harus benar-benar praktis dalam hal ini. Pemahaman intelektual tentang tidak ada pemisahan, tidak ada gunanya jika hidup Anda terus-menerus menunjukkan pemisahan. Berbicara tentang persatuan sambil menghakimi orang lain dengan keras adalah kemunafikan spiritual. Membahas ketiadaan ego sambil dengan gigih mempertahankan wilayah psikologis adalah penipuan diri sendiri. Jung mengembangkan tes praktis spesifik yang dapat diterapkan siapapun untuk menilai apakah transformasi itu nyata atau khayalan. Tes pertama, apakah Anda menjadi lebih baik atau lebih keras? Transformasi sejati selalu menghasilkan kelembutan yang semakin meningkat, bukan sentimentalitas yang lemah, melainkan kekuatan lembut yang tidak lagi perlu membuktikan apapun. Tes kedua, apakah Anda menjadi lebih terbuka terhadap kehidupan atau lebih berhati-hati? Kebangkitan sejati menghilangkan lapisan pertahanan, bukan menambah lapisan baru. Tes ketiga, bisakah Anda menertawakan diri sendiri? Humor yang tulus tentang kontradiksi dan absurditas diri sendiri adalah tanda ego yang sedang mengendurkan cengkeramannya. Jadi, bagaimana Anda mempraktikkannya? Bagaimana Anda memindahkannya dari pemahaman teoretis ke realitas yang dijalani? Jung menawarkan latihan sederhana, namun mendalam yang disebutnya kembali secara sadar ke hal-hal biasa. Setelah pengalaman spiritual apapun, setelah wawasan mendalam apapun, setelah momen kejelasan yang luar biasa, segeralah kembali ke sesuatu yang benar-benar duniawi. Cuci piring, bersihkan lantai, rapikan laci, dan hadirkan kualitas kehadiran yang sama persis pada tugas biasa ini seperti yang Anda hadirkan pada pengalaman spiritual. Jika Anda bisa melakukan ini, jika mencuci piring bisa sama sakralnya dengan meditasi mendalam, maka sesuatu yang nyata sedang terjadi. Jika tidak, jika ada hierarki di mana aktivitas tertentu bersifat spiritual dan yang lainnya sekadar kebutuhan yang harus ditoleransi, maka Anda masih berada di bawah pengaruh demiurge psikologis yang membagi realitas menjadi superior dan inferior. Praktik lain yang dianggap penting oleh Jung adalah apa yang disebutnya menangani kematian-kematian kecil setiap hari. Setiap hari menawarkan banyak kesempatan untuk kematian ego skala kecil. Seseorang menyela Anda saat Anda berbicara, Anda bisa membela hak Anda untuk menyelesaikan pemikiran Anda, atau Anda bisa mati karena kebutuhan untuk didengarkan sepenuhnya. Seseorang mengambil pujian atas ide yang merupakan milik Anda bisa mengoreksi catatan atau Anda bisa mati karena kebutuhan akan pengakuan. Anda membuat kesalahan di depan umum, Anda bisa membenarkan atau meminimalkannya, atau Anda bisa mati karena kebutuhan untuk selalu terlihat kompeten. Kematian-kematian kecil ini, ketika dipraktikkan secara sadar, mempersiapkan jiwa untuk kematian yang lebih besar yang pada akhirnya akan datang. Dan yang terpenting, mereka membongkar struktur ego secara bertahap, lembut, tanpa kekerasan psikis, dari upaya untuk memusnahkan ego sekaligus. Jung juga menekankan pentingnya apa yang disebutnya praktik kehadiran dalam emosi yang sulit. Ketika kemarahan muncul, alih-alih bertindak atau menekannya, rasakan saja sepenuhnya. Di mana letaknya di dalam tubuh? Bagaimana tekstur, suhu, dan gerakannya? Ketika kesedihan muncul, jangan menganalisis atau membenarkannya, hidupi saja. Ketika rasa takut datang, jangan lari atau melawan, tetaplah bersamanya. Praktik yang tampaknya sederhana ini revolusioner karena membongkar pola dasar semua neurosis, penghindaran.
Demiurge psikologis berkembang pesat karena keengganan kita untuk merasa sepenuhnya. Setiap emosi yang kita hindari menjadi wilayah di mana ilusi dapat beroperasi tanpa terdeteksi. Tetapi ketika kita membawa cahaya kesadaran ke setiap sudut pengalaman emosional, tanpa kecuali, tanpa hierarki emosi yang dapat diterima versus yang tidak dapat diterima, maka tidak ada lagi tempat bagi demiurge untuk bersembunyi. Namun, mungkin praktik paling mendalam yang ditawarkan Jung hanyalah ini. Berhentilah berusaha memperbaiki diri. Berhentilah berusaha meraih. Berhentilah berusaha menjadi. Untuk satu hari saja, cobalah hidup tanpa agenda perbaikan diri. Bukan karena perbaikan diri itu buruk, melainkan karena upaya untuk memperbaiki diri justru menciptakan orang yang perlu diperbaiki. Dan inilah, orang yang perlu diperbaiki adalah benteng terakhir ego, tempat perlindungan terakhir demiurge. Ketika Anda bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu menjadi berbeda, sesuatu yang mendalam akan mengendur. Dan dalam relaksasi ini, transformasi sejati terjadi. Bukan karena Anda melakukannya, melainkan karena Anda telah berhenti mengganggu proses pertumbuhan alami yang selalu berjalan. Jung menyadari hal ini terdengar kontradiktif. Ia baru saja menghabiskan puluhan tahun mengembangkan metode transformasi psikologis yang rumit, dan sekarang ia malah meminta untuk berhenti mencoba bertransformasi. Namun, paradoksnya hanya tampak jelas. Semua metode, semua praktik, semua kerja psikologis memiliki satu tujuan: mempersiapkan Anda untuk momen ketika Anda dapat meninggalkan semua metode. Ini seperti menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai. Anda membutuhkan perahu itu. Namun, begitu sampai di seberang sungai, Anda tidak memikul perahu itu di punggung Anda. Anda meninggalkannya. Demikian pula, Anda membutuhkan praktik spiritual dan kerja psikologis hingga Anda mencapai titik di mana Anda dapat hidup tanpanya. Dan titik ini dapat dikenali saat kesadaran menjadi sealami bernapas, saat kehadiran tak membutuhkan usaha, saat kejernihan tak bergantung pada teknik. Namun, bagaimana Anda tahu apakah Anda telah mencapai titik ini atau hanya ego yang menyatakan kepuasan prematur? Jung menawarkan kriteria sederhana, ujian kehidupan. Apakah hubungan Anda membaik secara signifikan? Apakah kapasitas Anda untuk menghadapi penderitaan tanpa runtuh meningkat? Apakah welas asih Anda berkembang secara alami tanpa upaya untuk berbelas kasih? Apakah kebutuhan Anda akan validasi eksternal benar-benar berkurang? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya, maka transformasi itu nyata. Jika tidak, maka terlepas dari betapa luar biasanya pengalaman meditasi Anda atau betapa mendalamnya wawasan Anda masih bekerja dalam struktur ego yang pada akhirnya harus dilampaui. Jadi, inilah undangan praktis bagi Anda yang telah menempuh perjalanan ini bersama kami. Pilihlah area kehidupan Anda di mana Anda merasakan penolakan paling besar, penghindaran paling besar, perasaan ini bukan spiritual yang paling kuat. Mungkin itu hubungan yang sulit. Mungkin itu pekerjaan yang Anda anggap di bawah kemampuan Anda. Mungkin itu emosi yang Anda nilai tidak spiritual, kemarahan, iri hati, ketakutan. Dan untuk minggu depan, berikan perhatian penuh kasih yang sama persis pada area ini seperti yang Anda berikan pada praktik spiritual favorit Anda. Bukan untuk mengoreksi atau memperbaikinya, tetapi hanya untuk melihatnya dengan jelas, merasakannya sepenuhnya, menghayatinya tanpa menghakimi. Dan amati apa yang terjadi ketika Anda berhenti membagi hidup menjadi kompartemen spiritual dan non-spiritual. Jung akan mengatakan bahwa latihan sederhana ini mengintegrasikan apa yang telah dikecualikan lebih ampuh daripada meditasi bertahun-tahun yang menghindari konfrontasi dengan materi yang sulit. Karena justru di area-area yang kita hindari, itulah demiurge psikologis mempertahankan kendali paling kuat. Ketika kita menerangi bayang-bayang ini, ketika kita berhenti menciptakan hierarki pengalaman yang dapat diterima versus yang tidak dapat diterima, ketika kita membiarkan segala sesuatu menjadi wahana kesadaran, maka ilusi fundamental mulai sirna. Bukan melalui wawasan yang dramatis, melainkan melalui integrasi yang sabar dan menyeluruh dari segala sesuatu yang ada.
Dan akhirnya, ingatlah ini, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap orang yang berkomitmen pada pencerahan sejati, bukan pencerahan sebagai sebuah konsep atau identitas, melainkan sebagai proses hidup untuk melihat menembus ilusi yang semakin halus, berkontribusi pada medan kesadaran kolektif. Jung menyebutnya individuasi dari ketidaksadaran kolektif. Ketika Anda melakukan pekerjaan individual Anda secara mendalam, Anda tidak hanya mentransformasi diri sendiri, Anda juga mempermudah orang lain untuk melakukan pekerjaan yang sama. Anda melarutkan pola-pola ilusi archetype yang memengaruhi semua orang. Anda sungguh-sungguh menyembuhkan tidak hanya jiwa Anda sendiri, tetapi juga berkontribusi pada penyembuhan jiwa manusia kolektif. Jadi jika kata-kata ini beresonansi dengan sesuatu yang mendalam di lubuk hati Anda, jika Anda menyadari kebenaran dalam penjelajahan yang kita lakukan bersama, bagikan di kolom komentar di bawah ini. Area kehidupan mana yang selama ini Anda hindari untuk disadarkan? Emosi atau situasi apa yang selama ini Anda nilai tidak spiritual? Anda tidak perlu menggunakan nama asli jika Anda lebih suka anonimitas. Yang penting adalah kejujuran pada diri sendiri. Dan dengan berbagi, Anda tidak hanya memperjelas perjalanan Anda sendiri, tetapi juga menawarkan cermin bagi orang lain untuk melihat penghindaran mereka sendiri. Bersama-sama, kita menciptakan komunitas pencerahan sejati, bukan berdasarkan idealisasi atau proklamasi pencapaian, melainkan pada kejujuran radikal tentang di mana kita masih terjebak dan komitmen untuk menyadarkan setiap sudut pengalaman kita. Jika video ini berfungsi sebagai pengingat tentang siapa diri Anda sebenarnya, di balik semua topeng dan identitas, jika video ini membantu Anda menembus setiap lapisan ilusi, hargailah itu dengan mengeklik suka. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini dengan hati-hati, membongkar semua struktur palsu hingga hanya kebenaran yang tersisa, berlanggananlah kanal ini. Karena setiap minggu kita mengeksplorasi aspek lain dari karya transformasi yang agung, benang lain dalam permadani ilusi yang rumit yang harus kita tembus pandang, hingga seluruh jalinannya menjadi transparan dan cahaya yang selalu bersinar menembusnya menjadi mustahil untuk diabaikan. Kebangkitan bukanlah tujuan yang Anda capai. Kebangkitan adalah ingatan berkelanjutan tentang siapa diri Anda yang sebenarnya ketika semua lapisan kelupaan lenyap. Dan Anda mengingatnya sekarang pada saat ini, saat kata-kata ini menembus, tidak hanya pikiran Anda tetapi sesuatu yang lebih dalam yang mengenali kebenaran ketika ia menemukannya. Teruslah mengingat, teruslah bangkit, teruslah menjadi cahaya yang mengamati segala sesuatu tanpa tersentuh oleh apapun.